Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang sedang menjalani sebuah wawancara. Dalam wawancara itu, Sarah diminta untuk menceritakan pengalaman mistis yang pernah ia alami, tepatnya setelah ia memutuskan menyewa sebuah rumah. Sarah mengatakan, semua kejadian aneh itu bermula dari niatnya yang sederhana, mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan rumah sakit demi keselamatan anaknya. Sarah diketahui menikah dengan seorang pria bernama Peter, dan mereka memiliki 2 orang anak, Matt dan Wendy. Sejak kecil, Matt harus berjuang melawan penyakit kanker, sehingga ia harus rutin menjalani kemoterapi di rumah sakit. Kondisi itu membuat Sarah hampir setiap waktu bolak-balik menempuh perjalanan jauh. Selain keluarganya sendiri, Sarah juga mengajak 2 keponakannya, Billy dan Mary, untuk tinggal bersama. Kedua anak itu ditelantarkan oleh orang tua mereka, dan Sarah tak tega membiarkan mereka hidup tanpa keluarga. Suatu hari, Sarah mulai berdiskusi serius dengan Peter. Ia menyampaikan keinginannya untuk mencari rumah sewaan yang jaraknya lebih dekat dengan rumah sakit. Setiap kali Matt selesai menjalani kemoterapi, Sarah selalu merasa hancur melihat anaknya harus menahan rasa sakit di tengah perjalanan panjang berjam-jam. Namun Peter pada awalnya keberatan, karena kondisi keuangan keluarga mereka sedang berada di titik terburuk, belum lagi biaya pengobatan Matt yang terus membengkak dari waktu ke waktu. Diskusi itu berlangsung cukup panjang, hingga akhirnya dengan berat hati, Peter mengizinkan Sarah untuk mencari rumah sewaan yang lokasinya tidak jauh dari rumah sakit. Saat sedang berkeliling di sekitar area rumah sakit, Sarah bertemu dengan seorang pria yang tengah memasang papan tanda penyewaan rumah. Tanpa banyak pertimbangan, Sarah pun menghampirinya dan meminta izin untuk melihat kondisi rumah tersebut. Rumah tua itu terlihat cukup besar dan memiliki banyak kamar. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Debu menumpuk di mana-mana, dinding tampak kusam, dan jelas rumah itu sudah lama tidak dirawat. Meski begitu, pemilik rumah justru memberikan penawaran yang terdengar menggiurkan. Ia menawarkan 1 bulan gratis biaya sewa jika Sarah bersedia menyewa rumah tersebut. Penawaran itu tentu sangat menarik, apalagi mengingat kondisi keuangan keluarga Sarah yang sedang tidak baik-baik saja. Meski tertarik, Sarah tetap berniat membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Peter. I'll give you the first month free if I don't have to finish hammering in. Spacious and affordable and Where would we be without them? Setelah dari rumah tersebut, Sarah langsung pergi menjemput Matt dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Sarah kembali melihat kondisi Matt yang lemah dan menahan rasa sakit. Karena tidak tega dan merasa waktu sangat mendesak, Sarah akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk menyewa rumah tua itu tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut. Malam itu juga, Sarah dan Matt menghabiskan malam pertama mereka di rumah tersebut. executive decision. You weren't here. Di tengah malam, Matt tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah. Dengan kondisi tubuh yang lemah, Matt memberanikan diri turun untuk memeriksa. Saat sampai di bawah, ia melihat sesosok penampakan yang begitu mengerikan. Namun, seketika itu pula Matt terbangun, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, saat Sarah mulai membersihkan rumah itu, ia menemukan banyak foto-foto lama. Foto-foto tersebut memperlihatkan orang-orang zaman dahulu yang sedang berpose bersama anggota keluarga mereka yang terlihat sedang tidur. Setelah diperhatikan lebih jelas, Sarah menyadari bahwa orang-orang yang tertidur di dalam foto itu sebenarnya sudah meninggal. Pada masa itu, orang-orang memang biasa mengabadikan foto bersama jenazah keluarga mereka, dengan harapan orang yang telah meninggal bisa tetap hidup dalam kenangan. Karena merasa foto-foto itu tidak penting dan terkesan mengganggu, Sarah pun membuang semuanya. Tak lama kemudian, Peter datang bersama Billy, Mary, dan Wendy untuk pindah ke rumah baru yang telah Sarah sewa. Mereka pun mulai memilih kamar masing-masing. Matt memilih kamar yang berada di ruang bawah tanah, sementara yang lainnya menempati kamar di lantai 2. Di kamar Matt, terdapat sebuah ruangan misterius dengan pintu yang sangat sulit untuk dibuka. Sejak saat itu, Matt mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia merasakan hawa dari sosok misterius yang perlahan mulai mengganggunya di rumah tersebut. Namun karena takut membuat ibunya khawatir, Matt memilih untuk menyimpan semua itu sendiri. What? Pada malam harinya, Matt kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, ia merasa seperti berada di dalam tubuh seorang anak laki-laki lain. Anak itu sedang berada di ruangan rahasia yang ada di kamarnya. Dalam mimpi tersebut, Matt melihat seorang pria sedang menuliskan mantra-mantra aneh di tubuh sebuah mayat, lalu memotong kelopak mata mayat tersebut.
Masih penasaran dengan mimpi yang baru saja dialaminya, Matt mencoba membuka pintu ruangan misterius itu. Namun saat ia memegang gagang pintu, gagang tersebut tiba-tiba terasa sangat panas hingga melukai tangannya. Sejak kejadian itu, gangguan demi gangguan dari makhluk tak kasat mata mulai semakin sering dialami oleh Matt di rumah tersebut. Suatu malam, Matt kembali terbangun di tengah malam. Saat membuka mata, ia terkejut karena melihat pintu ruangan misterius yang sebelumnya selalu terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Matt perlahan masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalamnya, ia menemukan banyak peralatan medis lama yang tersusun rapi, seperti meja operasi dan tempat tidur khusus. Tanpa diduga, Billy tiba-tiba datang dan melihat apa yang sedang dilakukan Matt. Dalam kondisi seperti kehilangan kesadaran, Matt langsung menyuruh Billy untuk berbaring di atas tempat tidur medis itu. Tanpa peringatan, Matt dengan sangat kasar memutar-mutar tempat tidur tempat Billy berbaring. Billy pun panik berteriak ketakutan dan memohon agar Matt berhenti. Di saat yang sama, Matt mendapatkan sebuah penglihatan singkat, sebuah peti mati kosong yang di dalamnya hanya berisi kantung pasir. Begitu teriakan Billy semakin keras, penglihatan itu pun mendadak menghilang. Mendengar kegaduhan itu, Peter langsung datang ke ruangan yang berada di kamar Matt dan terkejut melihat kondisi di dalamnya. Dari peralatan yang ada, Peter mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia mengetahui bahwa rumah tersebut dulunya adalah rumah duka, sebuah tempat untuk menitipkan jenazah sebelum dikuburkan. Dan ruangan yang ada di kamar Matt ternyata adalah kamar mayat. Mengetahui fakta tersebut, Peter langsung marah besar kepada Sarah. Ia menyalahkan Sarah karena tidak mencari tahu riwayat rumah itu terlebih dahulu sebelum menyewanya. Pertengkaran pun tidak terhindarkan. Malam itu saat makan malam bersama, Peter akhirnya menjelaskan kepada anak-anak bahwa rumah yang mereka tempati dulunya adalah rumah duka. Ia meminta mereka untuk tetap tenang dan memperbanyak doa agar Tuhan melindungi mereka. Namun, ketika mereka hendak berdoa sebelum makan, Matt kembali mendapatkan penglihatan tentang masa lalu seseorang yang pernah tinggal di rumah tersebut. Matt melihat seorang anak laki-laki, namun ia belum memahami apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut. Honey? Are you alright? Saat Matt tersadar, ia kebingungan karena menyadari tidak satupun anggota keluarganya mengalami hal yang sama. Beberapa hari kemudian, saat Matt kembali menjalani pengobatan di rumah sakit, ia berkenalan dengan seorang pendeta yang juga sedang dirawat karena sakit, bernama Nicholas. Dari perbincangan mereka, Matt mengetahui bahwa Nicholas ternyata memiliki kemampuan yang sama. Ia juga bisa melihat makhluk halus. Nicholas menjelaskan bahwa kondisi tubuh mereka yang lemah membuat mereka lebih mudah diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Semakin lemah kondisi seseorang, maka semakin kuat pula gangguan yang bisa mereka terima. Sebelum berpisah, Nicholas memberikan kartu namanya kepada Matt dan memintanya untuk menghubungi jika suatu saat membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, Matt mengajak Billy dan Mary bermain petak umpet di rumah itu. Saat Matt mulai mencari keberadaan mereka, ia kembali melihat potongan masa lalu anak laki-laki yang sering mengganggunya. Dalam penglihatan itu, anak tersebut terlihat sedang dikejar oleh seseorang, lalu diseret masuk ruangan yang berada di kamar Matt. Matt mendengar bahwa anak laki-laki tersebut bernama Jonah. Tanpa sadar, Matt terus mengikuti Jonah hingga masuk ke ruangan tersebut. Secara tiba-tiba, pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Di dalam ruangan, Matt dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Banyak mayat dengan tubuh penuh coretan mantra mulai mengelilinginya. Wendy! Oh, for God's sake. Just leave me alone! It's okay. Hari demi hari, Matt merasa gangguan yang dialaminya semakin parah. Ia kelelahan secara fisik dan mental. Karena tidak tahu harus bercerita kepada siapa, Matt akhirnya memutuskan menghubungi Nicholas. Mendengar cerita Matt, Nicholas menyarankan satu hal yang terdengar berisiko. Matt harus mencoba bertanya langsung kepada sosok yang mengganggunya, apa sebenarnya yang mereka inginkan. Pada malam harinya, Matt kembali bertemu dengan sosok hantu tersebut. Kali ini, terlihat jelas bahwa hantu itu memiliki wajah yang dipenuhi luka bakar. Sosok tersebut kemudian memperlihatkan ingatan tentang sebuah peristiwa kebakaran besar. Namun sekali lagi,
Matt masih belum bisa memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh arwah tersebut. Suatu hari ketika Sarah, Billy, dan Mary pulang ke rumah, mereka dikejutkan dengan pemandangan Matt yang duduk menyudut di sudut ruangan. Jari-jarinya berdarah akibat menggaruk tembok tanpa sadar. Panik melihat kondisi Matt, Sarah dan Peter segera membawanya ke rumah sakit. Dokter yang menangani Matt merasa heran dengan perubahan perilaku yang dialaminya. Bahkan, dokter tersebut berspekulasi bahwa Matt kemungkinan tidak akan hidup lama lagi. Tekanan ekonomi yang semakin berat membuat hubungan Sarah dan Peter semakin renggang. Dan setelah mengetahui kondisi Matt yang semakin memburuk, kesedihan pun semakin menyelimuti keluarga kecil itu. Keesokan harinya, Billy, Mary, dan Wendy kembali bermain petak umpet di dalam rumah. Billy bersembunyi di sebuah ruangan kecil, sementara Mary memilih bersembunyi di loteng. Wendy mendapat giliran untuk mencari. Saat Billy sedang bersembunyi, ia kembali diganggu oleh sosok hantu yang selama ini menghantui Matt. Billy pun menjerit ketakutan hingga akhirnya Wendy datang menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, terdengar teriakan Mary dari arah loteng. Ternyata lantai loteng yang sudah rapuh mendadak runtuh saat Mary berjalan di atasnya. Mendengar teriakan Mary dari arah loteng, Matt, Wendy, dan Billy langsung berlari ke atas untuk menyelamatkannya. Saat mereka berusaha mengangkat kaki Mary yang terjebak di lubang lantai loteng yang rusak, Matt tanpa sengaja menemukan sebuah berkas rahasia yang tersembunyi di bawah papan lantai. Berkas tersebut berisi berbagai foto dokumentasi lama, catatan aneh, dan sebuah kotak kecil yang penuh dengan kelopak mata manusia. Di antara foto-foto itu, Matt melihat sebuah dokumentasi ritual pemanggilan arwah. Dalam salah satu foto tersebut, ia menemukan sosok yang sangat mirip dengan anak laki-laki yang selama ini muncul di dalam mimpi-mimpinya. Sosok itu tak lain adalah arwah yang sering mengganggunya. Setelah kejadian di loteng, Wendy memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pemilik rumah tersebut. Ia pergi ke sebuah perpustakaan untuk menelusuri sejarah rumah tua itu. Dari berbagai arsip lama, Wendy akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Rumah duka itu dahulu dimiliki oleh seorang pria bernama Ramsey Ackman. Ramsey diketahui tinggal bersama asistennya yang bernama Jonah, dan Jonah inilah sosok arwah yang selama ini sering muncul dalam mimpi Matt. Selain bekerja sebagai pemilik rumah duka, Ramsey juga menjalankan praktik terlarang berupa jasa pemanggilan arwah. Sejak lama, Ramsey memang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia mistis. Karena Jonah memiliki kemampuan indera keenam, Ramsey memanfaatkannya sebagai media penghubung antara manusia dan arwah. Banyak orang datang ke rumah itu untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Namun, pada ritual pemanggilan arwah terakhir yang dilakukan Ramsey, kejadian mengerikan terjadi. Semua orang yang terlibat dalam ritual tersebut, termasuk Ramsey sendiri, ditemukan meninggal dunia. Anehnya, jasad Jonah tidak pernah ditemukan. Bahkan, sekitar 30 tahun kemudian, saat pemerintah membongkar sebuah area pemakaman lama, ditemukan ratusan peti mati kosong. Namun hingga kini, keberadaan jasad Jonah masih menjadi misteri. Matt kemudian teringat akan penglihatannya tentang peti mati yang diisi dengan karung pasir. Dari potongan-potongan informasi tersebut, Matt dan Wendy menyimpulkan bahwa Ramsey kemungkinan besar telah mencuri mayat-mayat tersebut. Namun, mereka masih belum memahami motif di balik tindakan keji itu. Merasa semakin kebingungan dan tertekan, Matt akhirnya meminta bantuan Nicholas untuk membantu memecahkan misteri di rumah tersebut. Setelah melihat barang-barang peninggalan Ramsey, Nicholas berspekulasi bahwa Ramsey telah melakukan praktik sihir kuno. Ia dengan sengaja mencuri mayat-mayat, menuliskan mantra pada tubuh mereka, dan mengambil kelopak mata para mayat tersebut. Semua ritual keji itu dilakukan Ramsey dengan satu tujuan besar, yaitu untuk memperkuat kemampuan Jonah sebagai media pemanggilan arwah. Setelah menjalani ritual sihir tersebut, kemampuan Jonah memang meningkat drastis. Ia mampu memanggil arwah manapun yang diinginkan, bahkan menyalurkan pikiran arwah tersebut langsung ke orang yang ingin berkomunikasi. Namun, akibat perbuatan keji itu, rumah tersebut dipenuhi oleh kemarahan para arwah yang tidak tenang. Nicholas kemudian berencana untuk menemukan jasad arwah yang paling sering mengganggu Matt, yaitu Jonah. Ia berharap dengan menemukan mayat Jonah dan menguburkannya secara layak, gangguan yang dialami Matt bisa segera berakhir. Nicholas lalu mengajak Wendy dan Matt untuk berdoa bersama demi ketenangan arwah-arwah yang terperangkap di rumah itu. Saat Matt menutup matanya, ia kembali mendapatkan penglihatan tentang masa lalu Jonah. Kali ini, Matt melihat dengan jelas sebuah ritual pemanggilan arwah yang sedang dilakukan Jonah. Awalnya, ritual tersebut berjalan dengan lancar. Namun arwah yang dipanggil ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar,
hingga Jonah kewalahan mengendalikannya. Kekuatan arwah yang terlalu kuat itu membuat tubuh Jonah mengeluarkan ektoplasma dalam jumlah besar. Ektoplasma sendiri merupakan zat menyerupai gelatin yang kerap keluar dari tubuh seorang media pemanggilan arwah ketika berhubungan dengan arwah yang kuat. Karena arwah yang dipanggil Jonah terlalu kuat, ektoplasma yang dikeluarkannya pun semakin banyak hingga akhirnya meledak. Sebelum Matt sempat melihat kelanjutan kejadian tersebut, Nicholas dengan cepat menyadarkannya dari penglihatan itu. Tak lama kemudian, Sarah datang dan langsung mengusir Nicholas dari rumah. Sebelum pergi, Nicholas memperingatkan bahwa rumah itu sangat berhantu, dan kini Matt telah menjadi incaran utama para arwah yang mendiami rumah tersebut. And I'm as hopeful as you. I'd like you to leave. Malam harinya, Sarah dan seluruh keluarganya mulai merasakan gangguan langsung dari arwah-arwah penghuni rumah itu. Gangguan demi gangguan membuat Sarah akhirnya percaya pada perkataan Nicholas. Dengan panik, Sarah kembali menghubungi Nicholas dan memintanya untuk membantu mengusir arwah yang bergentayangan di rumah tersebut. Nicholas pun kembali datang dan mulai mencari keberadaan jasad Jonah. But the evil that may lurk within an emotion. Where he died. Soul is not so much. Namun ketika proses pencarian berlangsung, suasana rumah mendadak berubah. Seluruh benda di dalam ruangan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, menandakan bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan segera terjadi. There must be a new way. Selain gangguan yang semakin sering, arwah Jonah terus menghantui Matt tanpa henti. Hingga pada akhirnya, Nicholas berhasil menemukan jasad Jonah yang ternyata sudah menjadi abu. Abu tubuh Jonah ditemukan di sebuah tempat pembakaran mayat yang berada di dalam rumah itu. Nicholas kemudian membawa abu Jonah untuk segera dimakamkan secara layak, dengan harapan arwah Jonah bisa tenang dan teror di rumah tersebut benar-benar berakhir. It stopped. Thank you. Setelah Nicholas pergi, Sarah dan anggota keluarga lainnya berpikir bahwa semua teror di rumah itu telah usai. Namun kenyataannya tidak demikian. Tindakan Nicholas justru tidak mampu mengusir arwah Jonah. Jonah kembali menghantui Matt, bahkan kali ini ia menyebabkan tubuh Matt dipenuhi luka-luka aneh yang terlihat seperti mantra. Luka-luka itu tampak persis seperti mantra yang dulu dituliskan oleh Ramsey pada tubuh mayat-mayat yang ia curi. Sarah sangat terkejut melihat kondisi tubuh Matt yang dipenuhi luka misterius. Ia segera memberitahu Peter dan memutuskan untuk membawa Matt ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Sarah meminta Wendy untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga Billy serta Mary. Follow them when I get back. We're getting out of here. Di rumah sakit, Matt kembali bertemu dengan arwah Jonah. Kali ini, Jonah memperlihatkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, bukan hanya kepada Matt, tetapi juga kepada Nicholas. Dalam penglihatan tersebut, terlihat bahwa saat ritual pemanggilan arwah dilakukan, ektoplasma besar yang keluar dari tubuh Jonah tiba-tiba meledak. Ledakan itu membunuh semua orang yang mengikuti ritual tersebut, termasuk Ramsey. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Ramsey sempat meminta Jonah untuk keluar dari rumah itu, karena arwah-arwah yang ia jadikan tumbal akan mengamuk dan membunuh Jonah. Jonah pun berusaha melarikan diri, namun para arwah yang dipenuhi amarah justru memancing Jonah untuk masuk ke tempat pembakaran mayat. Di sanalah Jonah dibakar hidup-hidup oleh arwah-arwah tersebut. Setelah mendapatkan penglihatan itu, barulah terungkap bahwa Jonah sebenarnya adalah arwah baik yang selama ini menjadi penjaga rumah tersebut. Keberadaan Jonah membuat arwah-arwah lain tidak bisa mengganggu manusia. Sayangnya, tindakan Nicholas yang membebaskan arwah Jonah justru membuat para arwah lepas kendali. Kini, rumah itu dipenuhi oleh kemarahan arwah-arwah tumbal Ramsey. Menyadari kesalahannya, Nicholas segera menelepon rumah Sarah untuk memperingatkan bahwa teror di rumah itu belum berakhir.
Ia meminta Sarah dan keluarganya segera pergi dari rumah tersebut. Namun usaha Nicholas sia-sia, karena saat itu Sarah dan Peter masih berada di rumah sakit. Di sisi lain, Wendy yang sedang mandi di rumah mulai diganggu oleh para arwah hingga nyaris kehilangan nyawa. Pada saat yang bersamaan, Matt melarikan diri dari rumah sakit. Matt merasa penyakitnya tidak mungkin lagi disembuhkan. Dengan sisa waktu yang ia miliki, Matt berniat menyelesaikan tugas Jonah, yaitu membebaskan arwah-arwah yang terjebak di rumah Ramsey. Tak lama kemudian, Jonah mengambil alih tubuh Matt dan langsung menuju rumah Ramsey. Dalam kondisi tersebut, Jonah meminta Wendy, Billy, dan Mary untuk segera keluar dari rumah. Setelah itu, Jonah menghancurkan dinding ruang bawah tanah. Dan di sanalah terungkap kebenaran mengerikan, ratusan mayat yang dicuri Ramsey selama ini disembunyikan di dalam ruangan tersebut. Mayat-mayat itu tidak membusuk karena Ramsey menggunakan berbagai cairan pengawet. Jonah kemudian membakar semua mayat tersebut dengan harapan mantra-mantra yang melekat pada tubuh mereka bisa menghilang, sehingga jiwa para arwah dapat kembali ke alam baka. Di tengah kobaran api, arwah-arwah itu berkumpul mengelilingi tubuh Matt dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Matt. Tak lama kemudian, Sarah datang menerobos masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan anaknya. Karena hampir seluruh bagian rumah telah terbakar, Sarah membawa Matt berlindung di bawah sebuah meja. Dalam keadaan setengah pingsan, Jonah melihat arwah-arwah itu menghilang satu persatu. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran datang dan segera mengevakuasi Sarah serta Matt keluar dari rumah. Setelah berada di luar, Jonah akhirnya keluar dari tubuh Matt. Nicholas yang berada di lokasi kejadian melihat langsung peristiwa tersebut. Sejak kejadian itu, rumah Ramsey tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Rumah tersebut kemudian dibangun ulang dan dijual kepada pemilik baru. Dan yang paling mengejutkan, kondisi Matt berubah drastis. Secara ajaib, kanker stadium 4 yang dideritanya menghilang. Dokter pun menyatakan bahwa Matt telah bebas dari penyakit tersebut. Diduga, kesembuhan Matt berkaitan dengan kejadian saat para arwah meletakkan tangan mereka di atas kepalanya. Sebagai bentuk terima kasih, para arwah itu menyembuhkan Matt dari penyakit yang selama ini ia derita. Kisah nyata Matt ini kemudian diangkat ke layar lebar dalam sebuah film horor berjudul The Haunting in Connecticut. Tidak semua arwah datang untuk menakut-nakuti, beberapa muncul karena mereka dipaksa menanggung dosa orang lain. Dalam kisah ini, kejahatan manusia jauh lebih kejam daripada makhluk halusnya. Mayat dijadikan alat, rasa sakit dijadikan eksperimen, dan jiwa-jiwa tak bersalah dipaksa menjerit dalam diam. Film ini mengingatkan kita bahwa penderitaan yang dikubur tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit, dan ketika itu terjadi, yang dihantui bukan hanya rumah, tapi hati manusia yang pernah memilih menutup mata. Pada akhirnya, kematian bukan akhir dari hukuman. Bagi sebagian orang, dosa justru hidup lebih lama dari jasadnya. Dan bagi mereka yang tak pernah diberi keadilan, satu-satunya jalan adalah membuat dunia merasakannya dengan cara mereka sendiri. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.